Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 Agama 1, MAN 19 Jakarta ingin membahas PowerPoint tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam hak asasi manusia ada dua makna. Satu, hak asasi manusia, hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dan ciri-ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila berkaitan dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat demokratis. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Yang selanjutnya, yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Dan selanjutnya, yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksi sila-sila Pancasila. Nilai praksi merupakan reaksasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksi Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksi Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.
Setelah mempelajari mengenai hak asasi manusia di materi-materi sebelumnya, sekarang waktunya kita membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran. Apa ya pelanggaran hak asasi manusia itu? Teman-teman, kalau kita memperhatikan berita-berita di media massa, kita masih sering menyaksikan berbagai kasus yang disebut pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran atas hak keadilan, misalnya kekerasan terhadap kelompok agama dan keyakinan tertentu, serta pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan, seperti masih banyaknya warga yang terusir dari tanahnya dan tinggal di kolong jembatan. Serta masih banyak lagi, padahal kan kalau kita perhatikan materi sebelumnya, pemikiran hak asasi manusia itu menempatkan negara atau pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya hak untuk kesejahteraan dan keadilan. Sedih kan? Nah, teman-teman, untuk mempelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia, kita perlu mencari tahu dulu sebenarnya pelanggaran itu apa. Kita lihat dulu yuk KBBI-nya. Pelanggaran. Nah, artinya itu perbuatan atau perkara melanggar atau bisa juga tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Kalau melanggar apa ya? Kita lihat lagi KBBI-nya untuk melanggar. Nah, ada 4 tuh pengertiannya. Tapi yang paling pas dalam pembahasan di sini adalah pengertian nomor 2 ya, yaitu menyalahi atau melawan. Berarti pelanggaran itu dapat diartikan perbuatan yang menyalahi atau melawan terhadap suatu hal. Nah, itu pengertian dari konsep pelanggaran. Pelanggaran HAM itu apa ya? Nah, secara singkat, kita bisa katakan pelanggaran HAM itu adalah perbuatan yang menyalahi atau melawan hak asasi manusia. Tapi secara resminya apa ya? Pengertian pelanggaran HAM bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya di pasal 1 angka 6. Bisa dijelaskan kalau pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Widih, panjang amat ya. Intinya pelanggaran HAM menurut undang-undang ini adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau suatu kelompok. Ngomong-ngomong tentang pelanggaran HAM, yang disebut pelanggaran HAM itu apa aja sih? Ketahuilah teman-teman, pelanggaran HAM itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang disebut pelanggaran HAM berat dan yang disebut pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama kejahatan genosida. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kejahatan genosida itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Contohnya seperti kasus Holocaust atau pembantaian yang dilakukan oleh Jerman di Perang Dunia Kedua. Walaupun tidak ada data yang menunjukkan angka pasti berapa jumlah korban Holocaust ini, tapi diperkirakan korbannya itu sekitar 11 juta sampai 17 juta orang, teman-teman. Sedih ya? Itulah bukti kekejaman yang namanya Perang Dunia. Lalu yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang menyerang secara luas atau sistematis dengan tujuan utama warga sipil. Contohnya seperti politik apartheid atau pemisahan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Nah, kalau pelanggaran HAM ringan itu adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia,
tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya seperti pencemaran sungai akibat limbah pabrik yang dibuang secara sengaja ke sungai. Sebuah pelanggaran HAM tentunya tidak akan terjadi dengan sendirinya atau tiba-tiba. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu sangat banyak, tetapi secara garis besar kita bisa membedakannya menjadi dua faktor. Apa saja ya? Yang pertama faktor internal. Kalau dengar kata internal, kalian pasti sudah terbayang, wah ini pasti faktor dari dalam. Tapi dari dalam apanya? Tentu saja dari dalam diri teman-teman. Faktor internal ini adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelakunya. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, kalau dengar kata eksternal pasti langsung debak. Ini sih dari luar diri pelakunya. Tepat sekali. Karena faktor eksternal itu adalah faktor-faktor dari luar diri seseorang yang mendorongnya atau kelompoknya untuk melakukan pelanggaran HAM. Tadi sudah dijelaskan ya, faktor penyebab pelanggaran HAM itu terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Tapi contoh dari masing-masing faktor itu apa aja, Gan? Teman-teman pernah nggak ngalamin ketika sedang di bus ada kakek-kakek yang berdiri karena nggak kebagian kursi? Padahal kan yang duduk di kursi kebanyakan masih sehat dan muda. Tapi nggak ada yang mempersilahkan duduk di kursinya. Dan bahkan seperti pura-pura melihat sang kakek. Kasihan ya, padahal kakek itu punya hak untuk duduk di kursi karena tergolong lanjut usia. Kalau kalian mengalami itu, berarti kalian sudah melihat langsung salah satu contoh faktor internal penyebab pelanggaran HAM loh teman-teman. Iya gitu kan? Simak ya penjelasannya. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM dari cerita yang tadi diceritakan itu merupakan sikap egois atau mementingkan diri sendiri teman-teman. Penumpang lain yang membiarkan kakek itu berdiri, mereka lebih mementingkan dirinya supaya tetap bisa duduk dibandingkan menolong si kakek dengan memberikan kursinya. Kenapa begitu, Gan? Karena sikap egois atau mementingkan diri sendiri itu akan membuat seseorang selalu menuntut haknya, tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Orang yang punya sikap seperti itu akan menghalalkan segala cara supaya selalu terpenuhi. Tidak peduli kalau caranya melanggar hak orang lain. Kemudian bukan cuma sikap egois atau mementingkan diri sendiri saja. Rendahnya kesadaran HAM juga menjadi faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya kalau lagi musyawarah nih teman-teman, harus memberikan kesempatan kepada seluruh peserta musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai teman-teman melarang seseorang atau beberapa orang peserta musyawarah untuk berpendapat ya. Karena kalau teman-teman melarang orang lain untuk berpendapat, teman-teman menunjukkan rendahnya kesadaran HAM teman-teman. Rendahnya kesadaran HAM ini juga merupakan faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Karena rendahnya kesadaran HAM akan membuat seseorang untuk berbuat seenaknya dan tidak mau tahu kalau orang lain juga punya hak asasi yang harus dihormati. Nah, sikap tidak mau tahu inilah yang dapat menyebabkan munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap HAM seperti melarang orang lain untuk berpendapat yang tadi diceritakan. Lalu ketika ada tugas kelompok nih, pernah nggak teman-teman mewajibkan semua anggota kelompok buat datang ke rumah teman di hari Minggu pagi? Padahal ada salah satu anggota kelompok yang harus melaksanakan ibadah di hari itu juga. Tapi teman-teman tidak peduli dan bahkan mengancam tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak datang. Kalau teman-teman bersikap seperti itu, berarti teman-teman sudah menunjukkan sikap tidak toleran. Padahal sikap tidak toleran merupakan salah satu faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Wah, jangan sampai deh teman-teman bersikap seperti itu ya. Karena sikap tidak toleran ini menyebabkan saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, kalau punya sikap tidak toleran bisa menimbulkan yang namanya diskriminasi atau membedakan perlakuan kepada orang lain. Intinya teman-teman, faktor internal penyebab pelanggaran HAM datang dari dalam diri seseorang. Ketika seseorang punya sikap-sikap seperti yang tadi dijelaskan, seseorang bisa melakukan tindakan pelanggaran HAM. Tapi mungkin nggak ya punya salah satu atau semua sikap itu, tapi tidak menyebabkan pelanggaran HAM? Teman-teman, kita sering melihat di televisi ada buruh yang demo karena tidak diberikan upah yang layak oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Kasihan ya mereka. Padahal mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan upah yang layak. Kalau ada kejadian itu juga merupakan pelanggaran HAM loh teman-teman. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM kepada para buruh itu? Teman-teman, selain disebabkan oleh faktor internal yang muncul dari diri seseorang, penyebab pelanggaran HAM juga dapat muncul dari faktor eksternal atau faktor yang muncul dari luar diri seseorang. Apa saja ya faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM itu? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan siapa, Gan? Kekuasaan pemerintahan ya? Kalau berbicara kekuasaan gak cuma menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Contohnya pelanggaran HAM yang terjadi kepada para buruh, yang tadi diceritakan di awal. Pelanggaran HAM itu terjadi karena pengusaha sebagai orang yang berkuasa tidak peduli terhadap hak para buruhnya, sehingga pengusaha itu dengan seenaknya tidak memberikan upah yang layak kepada buruh. Nah, apa yang dilakukan oleh pengusaha itu merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan perusahaannya. Selain dari kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, kita pun masih sering mendengar di berita kalau masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh aparat penegak hukum, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan menggunakan racun arsenik di atas pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Diduga kuat pembunuhnya itu dilakukan karena Munir merupakan seorang aktivis HAM yang selalu mengkritik pemerintahan Indonesia terkait upaya penegak HAM di Indonesia. Untuk membungkamnya, maka ada oknum yang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya. Upaya pembungkaman tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak bersuara dan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan sengaja. Itu termasuk bentuk pelanggaran hak hidup. Sampai hari ini, kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya. Hanya sampai ditatapannya seorang pilot bernama Polikarpus Budihari Priyanto sebagai pelaku pembunuhan. Siapa yang menjadi pelaku utama yang memerintahkan Polikarpus pembunuh Munir dan apa motif pembunuhannya sampai sekarang belum jelas. Nah, ketika ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lain-lain dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM itu dapat mendorong timbulnya kasus pelanggaran HAM lainnya. Gara-gara para pelaku beranggapan bahwa kasusnya pasti tidak akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum, seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Menurut teman-teman, kenapa ya kok kasus pelanggaran HAM di negeri kita ini banyak yang tidak diselesaikan? Apakah hanya karena ketidaktegasan aparat penegak hukum saja? Yang ketiga, ada faktor eksternal penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengarkan terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaringan sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, muncul pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan yang terakhir, faktor eksternal, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadi ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, dan perampokan, bahkan pembunuhan. Presentasi. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor
50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak asasi manusia yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Oke, terima kasih.
created using Powtoon.